Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang sudah memberi kita lagi hari ini. Mari kita menyambut dengan bersyukur dan kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kalau kami ada sebagaimana adanya hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Dan karena itu kami mensyukuri dengan kami mau melandasi hari ini bersama Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya hikmat Roh Kudus menjadi bagian kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita hari ini terambil di dalam Daniel 1 ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah integritas dan elektabilitas. Nah Bapak Ibu Saudara, pada tahun 605 sebelum Kristus atau sebelum Masehi, oleh perkenanan Allah, kerajaan Yehuda yang dipimpin Raja Yoyakim itu dikalahkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Kemudian beberapa perkakas rumah Allah dan diwalit Allah itu juga diangkut ke sana. Kemudian ada beberapa bangsawan pilihan, termasuk juga beberapa pemuda-pemuda tampan yang sehat dan terpelajar di Yehuda dibawa ke Babel untuk dipekerjakan melayani kerajaan Babel. Oleh karena pada waktu itu kerajaan Babel kekurangan pegawai, kekurangan tenaga kerja, khususnya dalam keahlian-keahlian tertentu. Nah, para pemuda Yehuda tersebut diantaranya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan supaya mereka diterima sebagai pegawai raja, maka Daniel dan kawan-kawannya ini diberi nama Babel. Daniel yang artinya Allah adalah hakimku dinamainya Belsasar. Hananya yang artinya Tuhan menunjukkan kasih karunia dinamainya Sadrak. Misael yang artinya siapa yang setara dengan Allah dinamainya Mesak. Sedangkan Azaria yang artinya Tuhan menolong dinamainya Abednego. Nah, sebagai penduduk Babel mereka kini mempunyai tanggung jawab resmi dan kemudian selanjutnya Alkitab menyaksikan bahwa sekalipun mereka berada di negeri asing, mereka justru disukai dan menjadi berkat. Bukan berarti dalam hal ini mereka tidak akan atau tidak pernah mengalami tantangan, intimidasi, fitnah, dan penderitaan. Justru mereka mengalami semua hal-hal itu dengan hebat. Dan menariknya adalah bahwa semua itu mereka dapat lalui dan lewati dengan berkemenangan. Nah, sehingga apa yang terjadi oleh semua hal itu mereka dipuji karena hikmat dan kecerdasan mereka. Itu dikatakan 10 kali lebih tinggi dan hebat daripada pegawai-pegawai orang-orang Babel. Mereka juga disaksikan dan dilihat lebih sehat, lebih segar, lebih cerah dan lebih baik hidup mereka. Meski mereka juga tidak menyantap hidangan mewah istana. Mereka menjadi keheranan dan ketakjuban karena beberapa kali upaya-upaya orang-orang Babel untuk membunuh mereka. Seperti memasukkan mereka ke dalam dapur api yang menyala. Mereka luput juga. Begitu juga dengan Daniel yang juga hendak dibunuh dengan memasukkannya ke gua singa. Singanya tidak menerkamnya melainkan mendiamkan saja. Akibatnya Bapak Ibu, Raja Nebukadnezar mengakui bahwa Tuhan Allahnya Daniel dan Sadrak, Mesak, Abednego itu sungguh-sungguh adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang berkuasa. Dan sungguh Raja Nebukadnezar memuliakan Tuhan. Ada di dalam Daniel 4. Dan kemudian kehidupan mereka juga semakin dipromosi karena elektabilitasnya dan khususnya Daniel. Meskipun kepemimpinan berganti di Babel, sejak Nebukadnezar ada Belsasar, bahkan ketika menjadi media Persia ada Darius dan juga Kores, masih terus terpilih dan diangkat sebagai orang kepercayaan raja. Kemudian yang ajaibnya lagi, mereka walau dalam situasi dan kondisi yang tidak ideal, Daniel diberi penglihatan, itulah wahyu oleh Tuhan tentang apa yang akan terjadi pada sejarah dunia, bahwa akan ada sejumlah peristiwa besar akan terjadi menjelang akhir zaman, termasuk kedatangan Mesias sampai tibanya akhir zaman. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya, apa rahasia atau kunci integritasnya dan naiknya elektabilitas mereka? Yang pertama, mereka menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan dengan tidak mau berkompromi dengan namanya dosa
dan penyembahan berhala. Daniel 1 ayat 8 dikatakan mereka berketetapan atau berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Yang kedua adalah mereka takut akan Tuhan daripada takut akan raja, apalagi manusia. Ketika raja memerintahkan mereka untuk menyembah patung emas yang dibuat raja, mereka menolaknya. Daniel 3 ayat 17-19 berkata, lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan dirikan itu. Yang ketiga, mereka juga selalu membangun dan menghidupkan persekutuan yang intim dengan Tuhan serta mengandalkan Tuhan tatkala mereka ada dalam segala persoalan. Dan inilah yang terjadi kepada Daniel. Disampaikan dalam Daniel 6 ayat 10 berkata, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya, dicatat dan diperhatikan, dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Dan itu sudah menjadi gaya hidupnya Daniel. Dan yang keempat, mereka pintar, rajin, kreatif, dan profesional dalam bekerja, sehingga mereka khususnya Daniel tetap dipakai kemampuannya sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Itu ada dalam Daniel 1 ayat 21. Maka Bapak Ibu, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, hendak mengajarkan kita bahwa tempat, bahwa pekerjaan dan suasana serta keadaan lingkungan apapun bukanlah faktor penentu dan utama dari keberhasilan kita, dari masa depan kita, atau dari nasib kita, melainkan siapa yang ada di dalam hidup kita dan yang ada bersama dengan kita, serta yang menjadi andalan kita. Sesungguhnya itulah yang menentukannya. Bagi Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah Tritunggal yang kita kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah rahasia dan kunci sukses dari harapan dan dari masa depanmu. Karena itu, mari ikutilah teladan mereka, sehingga engkau tetap dan senantiasa berintegritas, dan integritas itulah yang akan menaikkan elektabilitasmu. Tuhan yang kiranya menolong dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu dan mampukan kami oleh Roh Kudus-Mu untuk dapat menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.